Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum, hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan 70. Beberapa penafsiran dari para ulama mengenai ayat di atas. 1. Keburukannya diampuni sehingga tinggal kebaikan yang tersisa. Hal ini seolah-olah merupakan penggantian, sehingga seluruh keburukannya menjadi tidak tersisa sedikit pun. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka taufik untuk melakukan perbuatan baik, padahal sebelumnya mereka telah berniat melakukan perbuatan buruk. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan, seharusnya panas namun ternyata dingin. 3. Wataknya yang dulu digunakan untuk keburukan kini digunakan untuk kebaikan. Watak seseorang itu fitrah dari lahir yang tidak dapat berubah. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan, gunung mungkin berpindah tempat, namun watak seorang mustahil berubah. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengar ada gunung berpindah tempat, maka percayailah. Namun, jika kalian mendengar watak seseorang berubah, maka janganlah mempercayainya. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa perubahan watak seseorang itu lebih mustahil daripada berpindahnya gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kita bertanya, apa maksud para ahli tasawuf dengan memperbaiki watak seseorang? Jawabannya bahwa yang berubah bukan wataknya, tetapi yang berubah adalah penyaluran watak itu. Contohnya, ada seseorang yang berwatak pemarah. Jika para ulama berusaha memperbaiki wataknya dengan bermujahadah agar watak tersebut hilang, itu tentu sulit. Namun yang semestinya diusahakan adalah mengubah penyaluran kemarahannya. Jika sebelumnya ia marah karena kebendaan sehingga ia berbuat aniaya, takabur dan lain-lain, maka sekarang watak pemarah tersebut disalurkan untuk memarahi orang-orang yang ingkar atau menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang terjadi pada diri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelum memeluk Islam, ia sangat memusuhi kaum muslimin. Namun setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, watak pemarah tersebut diarahkan kepada orang-orang kafir dan fasik. Demikian juga dengan watak-watak yang lain. Setelah penjelasan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti keburukan dengan kebaikan adalah mengubah penyaluran watak dari keburukan menjadi kebaikan. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada seorang untuk bertaubat atas dosa-dosanya, sehingga ketika ia mengingat dosa-dosa yang telah lalu, ia menyesal dan bertaubat. Dengan begitu ia mengganti setiap satu dosanya dengan satu taubat. Sedangkan taubat adalah amal kebaikan. Dengan demikian jelaslah maksud keburukan diganti dengan kebaikan. 5. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amal seorang, kemudian dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menukar keburukannya dengan kebaikan, maka siapakah yang berhak menghalanginya? Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik yang hakiki, raja yang sebenarnya, dan pemilik segala kekuasaan. Rahmatnya maha luas. Siapakah yang mampu menutup pintu ampunannya? Siapakah yang mampu menahan karunia-Nya? Dialah maha pemberi yang segala sesuatu adalah miliknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari hisab akan menampakkan kekuasaan dan ampunannya yang maha luas.
Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengerjakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.